sudah didoakan, ya, air yang digayung ketika sudah didoakan, campurkan lagi air itu di ember yang tadi kita siapkan. Oke? Kemudian ingat, dalam agama kita, mandi itu ada adabnya. Ya, mandi itu ada adabnya. Adabnya itu apa? Yang pertama teman-teman, jika Anda laki-laki, tutup satu wilayah. Simak baik-baik. Jika Anda laki-laki, tutup satu wilayah. Jika Anda perempuan, tutup dua wilayah. Jika tidak ada penutup, maka jongkok mandinya. Itulah adabnya mandi. Oke? Itulah adabnya mandi. Lantas bagaimana cara mandinya? Diajarkan. Yang pertama, guyur kaki kanan dulu. Ya, guyur kaki kanan dulu. Sekali. Guyur kaki kiri. Guyur badan kanan, depan belakang. Guyur badan kiri, depan belakang. Lalu guyur kepala kita. Setelah semuanya terguyur, semuanya basah. Semuanya diguyur, semuanya basah. Ingat teman-teman, inilah terapi yang akan kita lakukan. Terapi yang sangat dahsyat. Terapi yang bisa mengeluarkan segala yang kotor, yang buruk, yang tidak baik, yang mengganggu asbab sakit, penyakit, bahkan gangguan goib. Di mana terapi ini juga bisa menyempurnakan kembali struktur jaringan tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Bagaimana terapinya? Usapkan telapak tangan dan jari jemari kita ke seluruh tubuh kita. Dari mulai celah-celah rambut kita usap semuanya. Usahakan jangan sampai ada yang terlewat. Semuanya terkena telapak tangan, semuanya terkena jari jemari. Ya, jadi ya. Ya. Kemudian wajahnya, mata, telinga, lubang hidung masuk ke mulut sampai ke bawah. Sampai ke bawah, sampai ke bawah. Semuanya terjamah telapak tangan dan jari jemari. Kenapa seperti itu? Karena ini adalah terapi yang sangat dahsyat. Bahkan ketika ada orang stroke, tangan kanan yang gak bisa gerak, nyentuh bagian tubuh yang lain, lakukan terapi itu, berusaha semaksimal mungkin, sempurna kembali struktur jaringan tulangnya. Tangan nengsol, radang sendi, tangan patah, kaki patah, sok praktekin. Praktekin. Berawal dari tangan gak bisa diangkat, pakai kaos sulit, pakai baju sulit, praktekin semampunya, usahakan semampunya. Sok, dahsyatnya luar biasa. Bahkan setelah diusap semuanya nih teman-teman nih, nanti akan ada dua reaksi. Reaksi yang pertama itu apa? Sok, akan merasakan kedinginan yang luar biasa. Yang kedua, ada juga orang yang setelah diusap badannya justru malah hangat luar biasa. Tergantung dari perjalanan hidupnya masing-masing. Yang merasakan dingin itu tanda air liur setan keluar dari tubuhnya. Yang merasakan dingin itu tanda air liur setan keluar dari tubuhnya. Dari mana air liur setan itu? Yang tadi sudah disebutkan, 3 perkara. Yang kedua, siapa yang merasakan dingin? Dia yang keluar penyakit dari sifat buruknya. Contoh, orang yang sifatnya buruk, suka marah-marah, penyakitnya darah tinggi. Orang yang punya sifat buruk, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit baper, gampang bersedih, gampang nangis, suka ngebatin, penyakitnya darah rendah, sok, bisa jadi ikhtiar untuk sembuh. Atau mungkin orang yang gampang PHP, orang yang gampang merayu, orang yang suka janji-janji manis, yang punya penyakit diabetes, insya Allah sembuh. Atau sifat buruk dari keserakahan, orang yang punya penyakit gatel, yang gak sembuh-sembuh, insya Allah sembuh. Ya, jadi seperti itu. Usap seluruh tubuh kita, sok. Bahkan setelah diusap, ada yang langsung muntah. Baru diusap doang badannya, bisa langsung muntah teman-teman. Ya, bisa langsung muntah. Baru diusap doang badannya, bisa langsung muntah. Ya, bisa langsung muntah. Nah, setelah semuanya diusap, baru pakai sabun, baru pakai sampo, baru gosok gigi sebagaimana mandi pada biasanya. Ingat, diusap dulu semuanya, setelah itu pakai sabun, pakai sampo. Ya, setelah pakai sabun, pakai sampo, guyur. Bilas dengan bersih. Setelah dibilas, jangan kaget kalau teman-teman langsung merasakan demam, menggigil, muntah, mual, diare, pusing. Jangan kaget. Itu bukan penyakit, itu justru reaksi daripada dikeluarkannya segala yang kotor, yang buruk, yang tidak baik, yang mengganggu asbab sakit, penyakit, bahkan gangguan goib dalam diri kita.
Bahkan efek daripada sempurnanya kembali struktur jaringan tulang kita, sendi kita, syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita, itu bisa terjadi, teman-teman. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Yuk, saya ajak berpikir. Kita punya baju. Baju yang kita pakai kotor, terkena najis. Saya tanya, baju yang kotor boleh nggak dipakai sholat menghadap Allah? Saya tanya, baju yang kotor boleh nggak dipakai sholat menghadap Allah? Baju yang kotor terkena najis boleh nggak dipakai untuk sholat menghadap Allah? Nggak boleh kan? Harus diapain dulu bajunya? Dicuci. Lantas saya tanya, apa kabar diri kita yang setiap hari mengotori diri dengan dosa? Apa kabar diri kita yang setiap hari mengotori diri dengan dosa? Berlumuran dengan dosa. Kita akan berpulang menghadap kepada Allah. Dibersihin dulu nggak? Dibersihin pastinya, teman-teman. Maka kita pun akan sama merasakan bagaimana baju dicuci. Ngerasain direndam, kedinginan yang luar biasa. Ngerasain dikucek, badan pegel-pegel luar biasa. Ngerasain disikat, perih dan lain sebagainya. Ngerasain diperes, ngerasain diare, ngerasain diaduk-aduk, dipusing-pusingkan. Ngerasain dijemur, dipanasin, dianginin, disetrika. Kita pun akan ngalamin itu. Makanya setelah terapi ini, jangan kaget kalau tiba-tiba badannya lemes, dingin, muntah, mual, diare, kepala pusing. Jangan kaget. Itu bukan sakit, justru bersyukur. Itu tanda penyakitnya keluar. Ya. Reaksi itu tidak lama, paling hanya sekitar 3 jam atau 4 jam. Setelah itu, lihat. Ya. Setelah itu, lihat teman-teman. Lihat reaksi apa yang akan teman-teman dapatkan. Efek apa yang akan teman-teman dapatkan. Yang udah mempraktekkan, saya tanya, lahir nggak ketenangan hati yang luar biasa? Muncul nggak adanya kebahagiaan dalam hati yang sulit diungkapkan dengan kata-kata? Masalah masih ada, tapi bawaannya hati tenang, bahagia. Sok yang sudah mempraktekkan, yuk bagaimana ibadahnya makin semangat nggak? Yang sudah mempraktekkan bagaimana ibadahnya makin semangat nggak? Ibadah jadi makin nikmat nggak? Yang tadinya habis wudhu kentut, sekarang udah nggak kentut lagi. Yang tadinya lagi sholat nguap mulu, sekarang nggak nguap lagi. Sok. Kemudian lihat penyakit yang berangsur pulih, sembuh. Sok. Dari ketenangan hati, membuat tenang pikiran, membuat solusi-solusi bisa terpecahkan. Sok. Masalah sedikit demi sedikit terurai. Masalah sedikit demi sedikit terurai. Ada nggak? Ada nggak? Udah diperhatikan? Habis mandi terapi, BAB terus main ceret. Tuh. Memang betul. Kalau kita pikir logika, nggak masuk akal. Kok bisa kita mandi setiap hari nggak kenapa-kenapa? Kenapa dengan mandi dengan cara seperti ini, kok bisa langsung reaksi ke dalam tubuh kita? Bahkan gangguan sihir keluar semuanya, teman-teman. Keluar. Tuh, dahsyat teman-teman. Ya, dahsyat. Ya, doanya pertama bacakan 3 surat kul huwallah, kul falak, kul nas. Yang kedua, bacakan Al-Fatihah dan bacakan ayat kursi. Ya, kemudian mohon kepada Allah agar air garam ini jadi jalan sehat, jalan sembuh semua penyakit-penyakit kita. Ingat, semua penyakit-penyakit. Oke? Nah, silakan dipraktekin. Ya. 1. Ingat, jangan mandi di waktu yang dilarang untuk mandi. Kapan waktu yang dilarang untuk mandi? Pertama, disebutkan oleh Rasulullah. Kedua, diajarkan oleh medis. Waktu yang dilarang untuk mandi adalah waktu maghrib sampai pertengahan malam. Kalau di kita mungkin dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Itu nggak boleh untuk mandi. Nggak boleh, teman-teman. Kenapa? Karena di jam itu imun tubuh sedang lemah, pressure tubuh sedang naik. Sehingga apa? Pori-pori terbuka. Andaikan kita paksakan mandi, akan muncul atau datang penyakit serangan jantung, gagal jantung, masuk angin duduk, paru-paru basah, kemudian asam urat, rematik dan lain sebagainya. Bahkan bisa berakibat pada fatal. Contoh aja, ini gelas isi air panas. Kita keluarin air panasnya. Kemudian kita isi air dingin. Pecah nggak gelasnya? Pecah. Ya, pecah.
Makanya hati-hati mandi di jam itu. Tapi kan saya pulang kerjanya sore, saya pulang kerjanya malam. Sedangkan besok pagi saya harus kerja lagi. Kalau saya nggak mandi di jam itu, saya nggak bisa tidur. Boleh nggak mandi? Boleh. Caranya bagaimana? Misal, ini lantai ya teman-teman ya. Ini lantai keramik. Kaki kita angkat 1 senti di atas lantai. Kaki kita angkat 1 senti di atas lantai. Usahakan sekitar 1 menit diangkat, ditahan. Kemudian usap lantainya. Setelah 1 menit usap lantainya. Kalau berembun, kalau basah, jangan mandi. Ingat, kalau berembun, kalau basah, jangan mandi. Namun kalau lantainya diusap kok kering, mandi boleh silakan. Dari sini paham teman-teman? Jadi dalam kondisi urgensi yang tidak kita lakukan sehari-hari karena pulang kerja dan lain sebagainya, kita harus mandi di jam 6 sore sampai jam 12 malam antara jam itu. Silakan boleh, namun dengan catatan dicek dulu badannya. Bagaimana cara ngeceknya? Ini lantai, ini telapak kaki, angkat kurang lebih 1 senti di atas lantai, biarkan selama 1 menit, tahan. Setelah itu usap lantainya. Kalau lantainya basah, jangan mandi. Kalau lantainya berembun, jangan mandi. Itu tanda imun tubuh kita sedang tidak baik-baik saja. Makanya nunggu kering dulu. Nah, nunggu nggak ngos-ngosan dulu. Ya, seperti itu ya caranya teman-teman ya. Nah, ketika ada waktu yang dilarang, berarti ada dong waktu yang diperbolehkan? Ada. Bukan lagi diperbolehkan, malah sangat dianjurkan. Siapa yang menganjurkan? Pertama, diajarkan Rasulullah. Kedua, diajarkan medis. Yang ketiga, diajarkan nenek moyang kita. Kapan waktu terbaik itu? Sebelum sholat subuh. Ingat, sebelum sholat subuh itu waktu terbaik untuk mandi. Ya, waktu terbaik untuk mandi. Kemudian, karena mandi sebelum sholat subuh itu masuk dalam kategori ruqyah alami. Ruqyah alami itu ada 2. Yang pertama, hujan-hujanan. Disebutkan dalam Al-Quran surat surat apa itu namanya? Ayat 11 soalnya saya lupa. Ya. Al-Anfal, Al-Quran surat Al-Anfal ayat 11 itu perintahnya, itu petunjuknya mandi air hujan itu ruqyah alami. Yang kedua itu mandi sebelum sholat subuh. Nah, selain daripada waktu itu diperbolehkan, yang penting jangan dari maghrib sampai pertengahan malam. Hilangkan waktu itu ya, jangan sampai mandi di waktu itu. Angkat kakinya satu-satu apa dua-duanya? Satu aja nggak apa-apa. Satu aja nggak apa-apa. Ya, satu aja nggak apa-apa. Kalau bangun tidur sebelum subuh malah suka dingin. Justru itu waktu terbaik untuk mandi. Secara ilmu medis dibuktikan keilmuannya. Secara yang diajarkan oleh Rasulullah terbukti hadisnya. Yang ketiga diajarkan pula oleh nenek moyang kita. Siapa yang takut dingin? Was-was yang bersemayam dalam hati. Biasanya orang yang takut dingin, orang yang punya penyakit asam lambung, orang yang punya penyakit darah rendah, sebagaimana orang-orang yang mandinya selalu pakai air hangat. Orang yang mandinya selalu pakai air hangat adalah orang-orang yang terkena asam lambung. Kemudian apalagi? Bentar ya, lobet ini teman-teman. Orang yang terkena asam lambung, orang yang terkena darah rendah. Sok, teman-teman yang biasa mandi air dingin, mandi air hangat, apa kabar? Punya asam lambung nggak? Teman-teman yang suka mandi air hangat, apa kabar? Punya asam lambung nggak? Bentar ya, sambil saya cas ya. Ya, yang mandinya apa-apa harus pakai air hangat. Apa kabar? Punya penyakit asam lambung nggak? Apa kabar? Punya penyakit darah rendah nggak? Tuh. Makanya jangan takut dengan dingin. Yang takut dengan dingin adalah orang yang dikuasai oleh was-was. Was-was datangnya dari setan. Setan diciptakan dari apa?